alamin. Bulan puasa memang bulan sabar, tapi umat Islam jangan dipancing. Jangan dong, umat Islam nggak boleh dipancing. Kita pengen bulan Ramadan, saudara, kita ibadah, kita taat, kita puasa, kita sholat, betul? Nah, tapi jangan dipancing umat Islam marah. Jangan lupa bulan Ramadan itu juga bulan jihad, Bu. Dulu Nabi pertama kali perang bertempur, perang Badar itu pada bulan Ramadan. Siapa bilang bulan Ramadan nggak boleh amar ma'ruf nahi munkar? Siapa bilang bulan Ramadan nggak boleh jihad, saudara? Nabi udah berikan bukti, Nabi berikan contoh. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Iya, ini memang di negeri kita nih kadang-kadang bulan Ramadan dipolitisasi. Nah, ini umat Islam nih bulan Ramadan mesti sabar, gue curangin loh. Nah, ntar pengumuman yang menang pilpres bulan Ramadan. Begitu kita memarah, Ramadan. Ayo lu siap-siap aja dah. Makanya sekarang belum diumumin, dia nunggu Ramadan. Betul? Ayo udah diumumin belum? Kapan mau diumuminnya? Ramadan. Begitu diumumin dengan kecurangan, umat marah. Ramadan. Nah, Ramadan. Sabar. Ayo, betul, Bu? Emang udah nasib dah. Masya Allah, enggak begitu, saudara. Walaupun bulan Ramadan, kita tetap wajib untuk berdakwah. Wajib untuk berhisbah, wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar, wajib untuk melawan kezaliman, wajib untuk melawan kecurangan, wajib untuk melawan kebatilan. Jangan mentang-mentang Ramadan, saudara, orang mabuk depan musola. Sabar, Ramadan. Pala menyan. Ya ada orang mabuk depan musola, ya gebuk, betul? Bubaran ada yang judi di kampung-kampung kita, betul? Tetap wajib saudara mencegah kemunkaran. Jangan mentang-mentang Ramadan kemudian gak ada amar ma'ruf nahi munkar. Orang seenak-enaknya mau maksiat. Na'udzubillah min dzalik, Bu. Ada yang nanya, emang Habib kalau bulan Ramadan banyak yang maksiat, kan setan diikat. Benar. Ayo, setan diikat gak? Setan dibelenggu. Nah kok ini banyak yang mabok-mabokan? Ya dia setannya. Nah kan Allah udah nyatakan dalam Al-Quran, setan itu apa? Minal jinnati wan nas, saudara. Setan dari jin diikat, setan pala hitam enggak diikat. Kira-kira jelas gak setan pala hitam? Tahu gak setan pala hitam? Banyak gak setan pala hitam? Itu dia, saudara. Hawa nafsu itu, saudara, yang dimiliki manusia di bulan Ramadan itu tetap ada. Justru kita disuruh puasa dalam rangka melatih hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita 1 bulan melatih hawa nafsu kita, menahan diri dari hal-hal yang halal, makan halal, minum halal, berhubungan dengan istri halal, tapi di bulan Ramadan siang hari semua kita dilarang. Nah kenapa? Kita dilatih menahan diri dari yang halal dengan tujuan supaya nanti lepas bulan Ramadan kita lebih mampu menahan hawa nafsu dari yang haram, saudara. Makanya bulan Ramadan itu pelatihan buat kita semua. Nah kalau bulan Ramadan kita bisa menahan diri dari minum yang halal, kita bisa menahan diri daripada makan yang halal. Masa sih setelah Ramadan kita nggak bisa menahan diri dari homer yang haram, dari zina yang haram, dari mencuri yang haram, dari judi yang haram. Nah, jadi Ramadan itu pelatihan buat kita semua. Makanya yuk sambut bulan Ramadan, isi dengan aneka ragam amal ibadah, insya Allah. Jadi kalau ada di antara kita bulan Ramadan tetap maksiat, itu pertanda hawa nafsunya besar. Kalau bukan bulan Ramadan kita masih nggak bisa bedain, nah hawa nafsu apa setan nih. Ini siapa nih goda? Hawa nafsu apa setan? Tapi begitu masuk bulan Ramadan, keinginan maksiat kita besar, berarti hawa nafsu kita yang besar. Berarti syahwat kita yang tidak terkendali. Kenapa? Setan diikat dan dibelenggu, saudara. Nah kalau kita sudah tahu sedemikian rupa, itu berarti sudah lampu kuning. Hati-hati. Kalau hawa nafsu kita tidak terkendali, kalau hawa nafsu kita begitu besarnya sampai setan diikat, tetap saja hawa nafsu menguasai kita, saudara, maka kita derajatnya akan lebih rendah daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya nih anak-anak muda di sini nih, di bulan Ramadan kalau ada yang mabok-mabokan, saudara, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Kalau ada yang ganggu-ganggu tetangga, biarkan atau lawan?
Kalau ada yang judi, biarkan atau lawan? Kalau pengumuman curang? Pengumuman apa ya? Gue belum ngomong. Lu main lawan-lawan lagi. Nah kalau pengumuman naik ke kelas kan, kan April, naik kelas April. Aduh, Bu. Emang orang di sini nih kayak petasan banting. Iya, dilempar meretup, dimentar merentuk tuh petasan banting loh. Ya, yang penting Bu, kita tetap bersatu. Kezaliman, kecurangan harus kita lawan. Betul? Betul? Kita siap menerima hasil pilpres. Kita siap ridho, kita siap hormati siapapun yang menang. Tapi harus jujur, tapi harus adil. Karena jujur adil itu, satu itu ajaran agama, khususnya ajaran Islam. Yang kedua itu amanat konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, saudara, bahwa negara ini wajib menggelar pemilu yang luber dan jurdil. Luber itu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Ini amanat konstitusi. Jadi kalau ada perangkat negara mau coba-coba menggelar pemilu yang tidak adil, berarti dia sudah melanggar konstitusi. Nah sekarang ada yang nunjuk curang, ada lagi yang nunjuk enggak curang. Nah, terus ngerasainnya bagaimana, Bu? Bu, yang kalah teriak-teriak, curang lu, curang. Yang menang, enggak, gua enggak curang. Ayo, betul. Nah, beresinnya bagaimana, Bu? Nah, cara ngeberesinnya ada 3 jalan. Mau tahu gak? Nanti habis Ramadan. Kan gua bilang gua bukan penceramah. Apa sekarang, Bu? Sekarang, Bu? Mau tahu? Betul. Biar tidur pulas. Alhamdulillah. Ada 3 jalan menyelesaikan persoalan tadi. Yang pertama, melalui jalur hukum. Itu pertama. Ada aturannya, saudara. Nah, jalur hukum itu harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Ada pamannya. Bener juga ada pamannya. Jadi pusing gue, Bu. Ya sudah, kita husnuzon aja. Ini kan kita bicara jalur, Bu, ya. Bu, makanya lain kali dia punya pamannya, kita juga mesti punya kakaknya dong. Begitu. Oh, lu punya paman, gue punya kakak di situ. Oh, gue punya kakaknya kakak. Gue juga punya tetangga kakaknya tuh tetangga gue tuh, ibunya dulu, bapaknya tetangga gue juga. Puyeng dah. Bu, ribet. Apalagi orang Betawi paling ribet tuh. Saudara yang jauhnya 10 tetap disebutin tuh. Itu cucu uncing gua, uncing tuh ponakannya. Begitu, Bu. Betul, Bu? Ya sama-sama tahu dah kan, kita sama-sama Betawi, Bu. Nah, jadi sekarang kita bicara jalur hukum, Bu, ya. Urusan paman, urusan dia ada, Bu. Jadi jalur hukum itu, saudara, yang merasa dicurangi, kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya dengan data yang akurat, tidak terbantahkan, untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di sana pertarungannya ada 2. Ada pertarungan kuantitatif, ada pertarungan kualitatif. Lu bengong lu. Apa, Bu? Tahu. Apa ngomongnya kekerenan, pakai kuantitatif, kualitatif, apaan itu? Solatif. Emang susah kalau ceramah di kampung. Biar kata udah di tengah kota Jakarta, tetap aja kita kampung, Bu. Paham nggak? Nggak paham. Maksudnya, Bu, ya, persoalan yang diadili sidang yang kuantitatif itu persoalan angka-angka. Oh, ini angkanya ada yang dinaikin, ini angkanya ada yang diturunin. Oh, ini angkanya ada yang salah tulis. Oh, ini angkanya ada yang sengaja dirubah. Bu, dulu zaman Ibu ilmu matematika, Bu, ya. 2 tambah 5 sama dengan 7. Sekarang 2 tambah 5, 25. Bu, kadang-kadang 2 tambah 5 jadi 250. Nggak tahu tuh ilmu dari mana. Ayo jujur, betul?
matematika gila ini. Udah edan, Bu. Betul, Bu? Ibu dulu 2 tambah 7 berapa? 2 tambah 5 berapa, Bu? 7 mau diputar bagaimana juga 7. Sekarang 2 tambah 5 atau 2.500. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Paham loh. Sampai orang Jepang, Bu, ya, dalam satu acara dia bilang apa? Di Amerika kalau habis pemilu hanya membutuhkan waktu 24 jam untuk mengetahui siapa pemenangnya. Wow. Artinya apa? Canggih cara ngitungnya. Di Afrika itu kalau habis pemilu dia butuhkan waktu 3 sampai 4 hari baru ada pemenangnya. Di Indonesia sebulan sebelum Pilpres sudah ketahuan pemenangnya. Tahu tidak? Ini yang ngomong profesor dari Jepang. Malu gak? Malu gak? Berarti apa? Orang luar negeri udah tahu lu curang. Aduh, aku nggak ngaku, kita nggak curang, buktikan dong. Orang buta tahu lu curang, orang budak dengar lu curang. Saking apa? Saking saknya curangnya, Bu. Orang buta nih, Bu, sampai melek gara-gara curangnya. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Berarti itu maksud saya jangan salah paham. Ini di buzzer lagi ngerekam nih. Gue curiga, coba gue lihat mana tampang buzzer. Kalau ini tampang ngaji nih. Iya, Bu, lain, Bu, tampang buzzer mengaji, Bu. Beda. Yang namanya tampang buzzer tuh jidatnya kelihatan duitnya tuh, Bu. Ibu nggak ngelihat, saya ngelihat, Bu. Mendung gede cuma 25.000. Astagfirullahaladzim. Ini bahasanya kalau kita ngomong begini, Habib Rizik menghina orang buta. Ada gak bahasa yang begitu? Bukan, kita bukan lagi bicara orang butanya, kita lagi bicara curangnya. Paham, Bu? Udah dah, gue udah ngos-ngosan. Udah capek dah. Bu, saya nggak muda lagi. Dulu saya ceramah umur 20-30, wah 2 jam juga nggak pakai berhenti, Bu. Nggak pakai rem itu. Sekarang baru 20 menit udah. Udah, Bu, ya. Hus. Udah jam berapa? Udah malam nih. Belum malam. Bohong melulu. Ya bukan malam lu bilang belum, kan lu bohong. Masya Allah, Bu. Nah, jadi yang saya maksudkan di sini, Bu, sekali lagi yuk. Semua mesti jelas bahwa untuk menyelesaikan kecurangan tidak usah ribut. Yang merasa dicurangi atau yang yakin tidak curang, ayo sama-sama ke Mahkamah Konstitusi. Jadi yang merasa dicurangi, ya bawa buktinya. Yang merasa tidak dicurangi, ya jangan menghalang-halangi Mahkamah Konstitusi. Kalau memang ente bersih, ente nggak salah, mesti berani dong ngadepinnya. Pertanggungjawabkan dong, betul? Betul. Dan kita minta Mahkamah Konstitusinya wajib jujur dan adil. Setuju? Yang kedua lewat jalur politik. Apa itu jalur politik? Lewat DPR, bukan lewat pengadilan. Nah, apa itu namanya? Hak angket. Bu, apa sih itu angket, Bu? Nggak tahu. Lu banyak nggak tahu. Hak angket itu, Bu, hak DPR untuk melakukan penyelidikan. Apa betul Pilpres 2024 itu curang? Apa betul curangnya itu TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, Bu. Nah, itu diselidiki oleh DPR. Nah, dalam penyelidikan itu DPR punya hak untuk manggil pejabat. Bisa manggil KPU, bisa manggil Bawaslu, semua bisa dipanggil oleh DPR. Dalam rangka apa? Menyelidiki. Dan semua partai terlibat. Silakan periksa. Baik yang membela maupun yang menentang, saudara. Jelas gak, Bu? Nah, nanti kalau sudah diselidiki, ternyata hasilnya benar, ada kecurangan. Buktinya akurat. Nah, di sana ada hak interpelasi. Bu, apa interpelasi? Interpelasi itu, Bu, DPR berhak panggil presiden.
pertanggungjawabkan kecurangan-kecurangan tersebut kalau terbukti lewat angket. Kalau nggak terbukti ya selesai, nggak ada masalah. Berarti presiden nggak salah kalau tidak terbukti. Nah kalau terbukti presiden dipanggil, presiden nggak mau datang, ditangkap sudah. Itu aturan. Dia mesti mempertanggungjawabkan. Jawab, ini ada temuan-temuan seperti ini, ini ada bukti-bukti seperti ini. Bagaimana pertanggungjawabannya? Nah puncaknya ada HMP. Apa itu HMP? Hak menyatakan pendapat. Tiap fraksi maju ke depan menyampaikan apa kesimpulannya. Oh maju nih satu partai A katakan. Setelah kita melalui angket, interpelasi dan lain sebagainya, kami yakin kecurangan itu ada dan kami minta presiden diberhentikan. Nah, lu menamin aja. Gue belum baca doa nih. Dia suka ngerebut, Bu. Udah, nah kemudian nanti fraksi yang berikutnya. Fraksi yang berikutnya setelah kami periksa ternyata kami nggak menemukan tuh bukti-bukti kecurangan. Enggak, presiden nggak salah. Jadi menurut kami presiden tidak boleh diberhentikan. Nah ini kan fraksi banyak nih, ada 9. Masing-masing mengemukakan pendapat mana yang lebih kuat. Itu namanya HMP. Nah kalau HMP ternyata semua sepakat presiden harus diberhentikan, apa bisa langsung berhenti? Nggak bisa. Oh langsung ke MPR sidang istimewa, dulu bisa begitu. Dulu Bu, kalau DPR udah sepakat, bawa ke MPR sidang istimewa, berhentikan itu presiden. Dan itu terjadi dulu zaman Gus Dur. Makanya Gus Dur diberhentikan. Sekarang udah dirubah aturannya. Kalau sudah semua sepakat presiden harus diberhentikan, nggak boleh langsung ke MPR. Kemana dulu? Dibawa ke MK lagi. Ada pamannya lagi. Puyang. Ayo lu puyang nggak? Ini malam lu puyang, gue dari kemarin lu puyang. Kalau dulu enak Bu, langsung bawa MPR, berhentiin, selesai. Sekarang nggak bisa, bawa dulu ke MK. Karena dianggap ada ini keributan antara dua lembaga tinggi negara. Lembaga eksekutif, kepresidenan, dan lembaga legislatif DPR. Jadi perlu ada lembaga tinggi yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi yang menengahi, yang memutuskan. Kalau MK memutuskan, oh ya benar terjadi pelanggaran, baru naik ke MPR. Sidang istimewa digelar, presiden diberhentikan. Repot gak Bu? Kalau MK bilang, oh nggak bisa, ini tidak akurat, ini buktinya nggak kuat, nggak boleh dibawa ke MPR, selesai. Jasa paman. Udah repot, udah akan pakai jasa paman Bu. Anak kecil aja boleh jadi cawapres. Emang jasa siapa? Jasa paman. Makanya lu punya paman yang bener. Lu pulang bilang sama paman, man, lu jadi hakim ke jadi HP ke? Nah, kira-kira jelas gak Bu? Jelas gak? Nah itu sebetulnya cara menyelesaikan. Gak perlu ribut. Yang penting DPR-nya adil, MK-nya juga adil. Nah saya berharap begitu, jadi nggak usah ribut. Tapi kalau MK-nya tidak jujur, tidak adil, DPR-nya nggak dipercaya lagi oleh rakyat, ada jalan ketiga. Apa jalan ketiga? Ekstra parlementer. Apa Bu? Tahu Bu? Makanya nih hari pokoknya ibu-ibu di sini mesti pinter politik semua. Amin. Ibu pulang dari sini ngadu ke suami, kita habis dapat pelajaran S2 dari Habib Rizik. Jadi sarjana semua, insya Allah. Bu, ekstra parlementer maksudnya perjuangan di luar parlemen. Apa tuh? Rapat jalanan. Apa tuh? Sidang rakyat. Apa tuh? People power. Apa sih tuh? Berontak. Puyang-puyang amat. Gua ngomong begini gak paham, begitu gak paham. Ya udah ngomong berontak. Oh, paham kan? Paham Bu? Oh, mak-mak langsung paham, berontak. Nyebut people power gak paham. Ekstra parlementer gak paham Bu. Kalau berontak, udah hatiin sendiri dah. Jadi jangan sampai rakyat berontak, jangan sampai ada kerusuhan, jangan sampai ada kegaduhan. Segeralah selesaikan secara adil dan jujur. Nggak boleh kita kalau ada keributan semua rugi Bu. Rugi gak? Nyari minyak susah Bu.
Belum ribut aja beras susah. Belum ribut tuh, belum ribut. Apalagi ribut. Udah jangan kata cari beras, cari gabah juga susah. Betul, Bu? Nah, makanya kita jangan ribut. Setuju gak? Setuju gak? Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi wala mawala. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi wala mawala. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi wala mawala.